Oke, kali ini saya akan membahas tentang penyajian data statistik. Penyajian data statistik ini mengambil peranan penting nanti di dalam distribusi data, karena distribusi ini nanti akan menentukan jenis pengolahan data yang mana yang akan kita pakai yang paling tepat. Nah, mungkin kalian dengar ada beberapa jenis distribusi, ada yang distribusi uniform, ada yang Bernoulli, binomial, geometrik, Poisson, eksponensial, Wheel-Bull, chi-square, gamma, beta, distribusi normal, ada yang log normal, ada yang distribusi student atau T. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas penyajian data statistik karena penyajian data statistik ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat gambar ini, mungkin yang paling sering kita lihat itulah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Tapi kali ini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah diagram cat. Yang ketiga itulah box and whisker plot. Dan yang keempat itulah grafik Kiki plot. Dan yang terakhir adalah tentang diagram batang daun. Nah, tapi sebenarnya ini ada banyak sekali ya. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama, itu adalah diagram batang dan histogram. Mungkin ini nggak asing lagi, karena kita sudah pelajari dari tingkat SD mungkin tentang diagram batangnya ya. Nah, saya akan berikan ada dua di sini. Yang sebelah kiri, yang ini adalah diagram batang, dan yang kanan ini adalah histogram. Apa sih perbedaannya? Karena sama-sama disajikan dalam bentuk batang ya. Nah, untuk yang diagram batang itu adalah untuk yang jenis data yang diskrit ya. Itu berbentuk diskrit. Diskrit ya. Kalau yang histogram dia adalah berbentuk continue. Nah, continue artinya nanti yang akan kelihatan itu adalah akan dibuatkan itu adalah tepi kelas bawahnya. Oke. Nah, kita bisa lihat contoh adalah histogram dari tinggi badan siswa. Nah, kelihatan dari sini, dari gambarnya bisa kita lihat datanya paling kecil di 110 dan maksimumnya di 170. Nah, modusnya itulah 160. Oke. Dari sini kita akan kita bisa simpulkan bahwa datanya itu adalah menjulur ke kiri atau dia adalah negatif ya, ekor negatif. Dan artinya di sini min-nya itu karena kan min-nya nanti akan lebih kecil dari mediannya dan lebih kecil dari modusnya. Oke, kemudian yang kedua dari histogram ini juga kita akan lihat bahwa diagramnya itu, distribusinya itu nggak normal karena dia nggak simetris. Nah, kemudian kita akan belajar tentang scatter plot, diagram pencar. Nah, apa sih diagram pencar ini? Ini biasanya digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan antara dua variabel. Apakah ada hubungan linear atau terdapat galat atau error dalam satu model. Data yang digunakan itulah jenis data untuk yang interval dan rasio. Nah, scatter plot ini kalau misalnya di sini ada variabel 1, nah pada saat variabel 1 misalnya nilainya sekian, variabel 2-nya berapa. Jadi dia dibuatkan dalam Cartesius ya. Oke. Nah, kelihatan ini kira-kira pencarnya ini bisa didekati oleh sebuah garis apa atau fungsi apa gitu ya. Nah, ini lebih, kalau ini kan lebih memencar ya, dan ini jauh lebih memencar, dia lebih hubungannya semakin mendekati ke 0 ya. Oke, kalau yang ini bisa didekati oleh sebuah garis lurus, dan hubungannya berarti linear, tapi dia bergradiennya adalah positif, artinya dia memiliki hubungan variabel 1 dengan variabel 2, hubungannya adalah positif. Oke, nilai korelasinya atau nilai hubungannya positif. Kalau ini lebih terpencar ya. Nanti dari pencarannya ini kita bisa lihat apakah didekati oleh distribusinya itu lebih ke fungsi
linear atau kuadrat atau logaritma atau apa macam-macam ya. Nah, kemudian kalau yang di sini dia adalah linear ya, cuman dia memiliki hubungan variabel 1 dan 2 itu negatif karena gradiennya di sini negatif. Nah, kemudian kita akan lanjut ke box and whisker plot atau yang kita kenal dengan diagram kotak garis. Nah, ini adalah sajian data yang menggambarkan hubungan antara median, kuartil atas, kuartil bawah, dan termasuk juga adalah pencilan datanya. Nah, ini banyak digunakan untuk melihat apakah ada data yang mengalami kemiringan atau apakah cenderung normal, kemiringan atau skewness dan kurtosis ini ya bisa dilihat dari sini. Nah, coba kalau kita buatkan di sini ada hasil penjualan produk, itu ada produk A dan produk B. Nah, kalau dilihat produk A dan produk B, variansi dari penjualan produk B itu lebih besar, lebih kecil ya dibanding dengan produk A dalam konsistensi penjualan. Tapi penjualan produk B itu lebih besar dari produk A. Kenapa? Karena di sini ada outlier dan penjualan di bulan Desember ini, Desember ya, itu memuncak ya, meningkat tajam yaitu 40. Sehingga itu yang menyebabkan bahwa hasil penjualan B ini lebih besar dari penjualan si A. Oke, kalau kita gambarkan diagram box plot ini adalah bentuknya kayak gini. Ini ada outlier itu yang atas, sama ada outlier bawah. Nah ini adalah nilai maksimum. Nanti kita akan buatkan ada pagar dalam sama pagar luar. Pagar luar itu yang di atas, pagar dalam itu di bawah. Nilai minimum. Nah kemudian ada kuartil pertama, kuartil bawah itu dari sini mediannya, dan ada kuartil ketiga. Nah antara panjang kotak ini kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1, berarti panjangnya itu adalah yang disebut dengan interquartile range atau jangkauan interkuartil. Berikut ini adalah box plot dari tinggi badan siswa. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang pertama garis tengah ini ada mediannya ya, ada di antara 150 dan 160. Kemudian batas paling bawah dari box ini ya, kotak ini adalah kuartil pertama, dan batas paling atas dari kotak ini adalah kuartil 3. Nah, ujung garis ini paling atas itulah yang menunjukkan nilai maksimum, dan yang paling bawah nilai minimum. Oke, nah nilainya, dan di sini nilai minimumnya sekitar 130 sampai 150 ya. Kalau atasnya itu nilai maksimumnya di 170, mendekat lewat sedikit. Nah, kelihatan dari sini bahwa di sini ada dua pencilan, yaitu 110 dan 120. Ya. Nah, garis perpanjangan dari kuartil 1 ke minimum ini yang disebut dengan whisker, sama. Ya, ini juga whisker dari kuartil 3 ini ke nilai maksimumnya ya, atau yang kita kenal dengan whisker ekor. Box plot ini menunjukkan bahwa data itu nggak simetris. Karena apa? Karena jarak antara kuartil 1 dengan kuartil 2 lebih panjang lah ya, dibanding dengan kuartil 2 dengan kuartil 3-nya. Jadi, dan juga panjang whiskernya di sini, whisker ini lebih panjang nih. Tidak sama ya, yang di bawah ini lebih panjang dari yang di atas. Oke, kemudian berikutnya adalah grafik Kiki plot. Grafik Kiki plot ini adalah tujuannya menguji apakah sebuah data itu mempunyai distribusi yang sama dengan suatu bentuk teoritis dari distribusi normal. Kemudian apabila titik-titiknya hampir terhimpit dengan garis diagonal ini yang ini, maka dikatakan datanya cenderung berdistribusi normal. Jadi kalau data itu ada bersebar di sekitar diagonal ini, maka dia cenderung ke normal. Oke, kemudian yang berikutnya adalah diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf ya. Ada batang, ada daun. Nah, kalau misalnya ada data seperti ini, 6, 9, 11, 14, sampai dengan 49, nah ini adalah bisa kita buatkan dalam bentuk puluhan dan satuan ya. Kalau kita buatkan di sini stemnya, berarti batangnya itu adalah, kalau misalnya 11, 10 berarti ya 10. Kalau misalnya di sini 6, berarti puluhannya nggak ada, 0 ya. Berarti kita buatkan 0, 6, 9. Kalau misalnya kita buatkan 36, berarti batangnya 3, daunnya 6.
3, 6. 39 berarti batangnya 3, ini ada 2 ya, 99. Nah, kelihatan dari sini bahwa modusnya yang paling sering muncul itu adalah di 2, 1, 2, 2. Nah, modusnya di sini. Nah, kelihatan ya bahwa distribusinya bentuk seperti ini. Nah, kalau kita buatkan min-nya misalnya 16, maka batangnya adalah 1, do-nya adalah 6. Nah, contohnya adalah STEAM and Lib dari tinggi badan siswa sebanyak 30. Oke. Dari sini, dari gambar menunjukkan bahwa tinggi badan siswa itu memiliki pencilan, yaitu di 110 sampai dan 120. Nah, ini menyebarnya di 130 ini sampai dengan 172. Ini 133 ya, 133 sampai dengan 172. Nah, modusnya yang paling sering muncul adalah ada nih 15000 sama 16222. Artinya modusnya adalah 150 dan 162 karena ini munculnya 3 kali. Dan mediannya itu adalah 155 ya. Itu mediannya berarti adalah data ke 15 dan data ke 16 dibagi 2. Oke, demikian penjelasan saya tentang penyajian data. Terima kasih.